Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Baka Channel. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang problems with parallel structure. Oke, di video kita kali ini akan belajar tentang 3 skill sekaligus skill 24, 25, 26 semuanya tentang parallel structure namun dengan sebab yang berbeda. Kita bisa melihat di sini paragraf pertama ada tulisan in good English an attempt should be made to make language as even and balanced as possible, dan this balance is called parallel structure. Ya, di sini kita bisa melihat parallel structure. Namun untuk memahami apa itu parallel structure, let we see in the example. Oke. I like to sing and dancing. Saya katakan ini nggak paralel, nggak setara. Kenapa? Karena to sing to verb 1, dancing itu verb ing. Ya. Yang setara adalah to verb 1 dan to verb 1. Verb ing dan verb ing. Oke, makanya yang benar kita lihat di bawah sini, I like to sing and to dance, to verb 1 to verb 1. Kemudian I like singing and dancing, verb ing dan verb ing. Jadi sesimpel itu. Oke. Di sini kita bisa membaca there are several situations in which you should be particularly careful of parallel structure. Oke, parallel structure are required in the following situations. Pertama adalah CC seperti contoh tadi ya, di sini ada and, but, or. Kemudian pair conjunction seperti both and, either, or, neither, not only, but also. Dan 3 adalah with comparison. Jadi kita langsung jump to skill 24 tentang parallel structure with coordinate conjunction. Oke. Di sini langsung kita baca example-nya. Here example of two nouns, ya, menghubungkan dua noun. Oke, oleh coordinate conjunction atau CC. Di sini langsung ke contoh. The manager or the assistant manager, non. Oke. Teacher but lawyer, non. Hiking and kayaking, non. Jadi kalau non dihubungkan dengan non, paralelnya dengan non, gitu ya. Kalau verb paralelnya dengan verb. Oke. Kalau verb paralel dengan non itu salah ya. Misalkan di sini manager, di sini nanti or sleeps misalnya ya. Itu nggak boleh. Kemudian di sini a teacher, di sini teach misalnya, atau read ya. A teacher but read, salah itu ya. Kalau non dengan non, verb dengan verb. Oke, kita langsung lihat contoh yang verb di bawahnya. Here are the example of the verbs ya. Ini adalah contoh dua verb yang dihubungkan dengan CC. Eats and sleep. Nah, verb juga ya. Verb juga verb S ya. Tadi to verb 1, verb ing itu kan nggak setara, harusnya to verb 1 to verb 1. Ini juga sama, verb S dan verb S, verb S dan verb S. Invites dan talks sama-sama verb S. Stay dan go ya, verb 1 dan verb 1. Jadi seperti itu. Kemudian ternyata juga paralel juga tentang adjective ya. Yang pertama tadi tentang noun, kemudian verbs ya di sini, kemudian adjective di sini. Adjective, kemudian ada frase, kemudian ada clause ya. Jadi kalau noun dengan noun, verb dengan verb ya, kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Kata sifat, frase, clause itu seperti itu. Jadi kalau misalkan adjective dihubungkan dengan di sini ada frase, itu nggak bisa. Oke. Kemudian frase dengan klausa juga nggak paralel nantinya. Oke, di sini kita bisa melihat langsung sincere and nice. Oke, adjective, short but difficult, adjective, interesting and boring, adjective. Kemudian bawahnya juga sama ini. Ya, frase ya. In the classroom, in the front building. Frase dan frase. On my desk, in the drawer. Frase. At noon, at one, frase. Ini yang bawah klausa ya. What you say or what you do. Close. Oke, di sini I have to be, I want to be. Close ya, klausa. Mr. Brown likes ya, his wife prefers. Ini juga klausa. Jadi kesimpulannya seperti itu ya di coordinate conjunction ya, same structure and, but, or, same structure. Ini ternyata bisa lebih dari 2 structure ya. Yang penting sama, same structure. Misal di sini adjective ya adjective. Jangan di sini adjective noun. Adjective noun verb. Wah, itu salah kaprah ya. Harusnya verb, noun, adjective, frase, klausa. Jadi seperti itu. Kalau klausa dengan phrase setara enggak. Noun dengan verb paralel enggak itu ya. Verb 1 dan verb ing enggak. Verb 3 dan verb ing enggak. Oke, kalau verb 3, verb ing, noun gitu ya. Tunggal, jamak. Itu seperti itu ya. Frase, preposisi, noun phrase. Nah, jadi sama ya. Intinya adalah kata kuncinya adalah sama. Same structure. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita langsung ke skill selanjutnya di skill 25. Sama, masih tentang parallel structure tapi dengan paired conjunction. Ya, kalau tadi coordinate conjunction, sekarang paired conjunction.
Paired conjunction itu ada 4 di sini ya, both and, either on, either nor, not only but also. Juga sama, misal both what you went and what you did, ini close, oke. Either Clark, ini ya nggak terlalu jelas, ini mungkin Clark gitu ya, atau Paidi atau Paijo, yang apa-apa lah, sama, yang penting yang penting noun ya, nama itu kan masuk noun ya. Kemudian tickets are neither in my pocket, my purse, ini frase preposisi, ini juga frase preposisi, oke. Ya, pasangannya juga harus dilihat ya, neither nor, karena kadang pengecohnya nanti di next page ya. Kemudian di sini ada excellent student and outstanding athlete ya, not only an excellent student but also an outstanding athlete ya. Di situ juga adalah noun phrase ya. Jadi di sini adalah klausa, di sini noun, di sini adalah prepositional phrase, ini noun phrase. Itu yang dimaksud dengan paralel ya. Misalkan di sini adalah klausa, di sini frase, salah. Di sini frase, di sini noun, salah. Ya, ingat-ingat ini adalah klausa, noun dan noun, frase preposisi dan frase preposisi, kemudian noun phrase dan noun phrase. Oke. The following is not parallel and must be corrected. Coba kita melihat, he wants either to go by train or by plane. Ini ada to go-nya, ini enggak ada ya. Kalau mau setara gimana? Lihat contoh bawahnya ya. Either to go by train or to go by plane. Ada to go-nya semua. Kalau to go-nya dihapus, ya dihapus semua. Jadinya either by train or by plane. Oke. Kemudian by-nya dihapus boleh, tapi dua-duanya dihapus, makanya jadinya either train or plane. Jadi semacam itu, itulah parallelism. Oke. Parallel structure. Kemudian di sini ya ternyata ada contoh yang mengecoh, mungkin ada di soal juga ya. Nanti kalau teman-teman kita bahas soal-soalnya ya. Misal di sini I want both this book or that one. Oke, both or salah ya, harusnya adalah both and. Either nor salah, harusnya either or. Jadi kadang-kadang mungkin salah di sini. Di sini this book sama that one udah setara, same sama so udah setara. Ternyata yang tidak benar atau incorrect adalah di paired conjunction-nya ya, di conjunction-nya. Oke. Juga harus hati-hati, harus teliti nanti pas ngerjakan soal-soal written expression. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita ke chart listnya di parallel structure with paired conjunction. Ada 4 ya, ini harus hafal, ini cuma 4 ya. Both same structure and same structure. Not only same structure but also same structure. Itu intinya di sini ya. Sangat-sangat gampang ya. Oke. Sekarang skill 26, use parallel structure with comparisons. Oke. Di sini kita melihat ya, when you make a comparison, you point out the similarities or differences between two things, and these similarities or differences must be in parallel form. You can recognize a comparison showing how two things are different from other than or the more than. Oke. Jadi comparison itu kan ada farther than, better than, more easily than itu ya. Ada than sama more than. Kalau kan biasanya yang satu suku kata gitu ya. Kalau more dipakai untuk yang dua suku kata atau lebih gitu ya. Nanti coba-coba teman pelajari tentang comparison ya, di buku-buku grammar banyak atau di Google, silahkan. Intinya saya ingin di sini menjelaskan adalah yang diperbandingkan harus setara. Misalkan my school, ini yang diperbandingkan your school. Oke. Ini harus setara. Ini adalah non phrase ya. My school, your school. Ini setara. Kemudian to be rich, to be poor ya. Kemudian what is written, what is spoken ya. Jadi seperti itu. What is spoken adalah non clause ya. Ini juga what is written juga non clause. Non clause apa? Non clause sudah dibahas di skill-skill sebelumnya ya. Non clause adalah klausa yang berfungsi sebagai noun. Nah, fungsi noun itu kan bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek gitu. Nah, klausa apa? Klausa sudah saya bahas di skill-skill sebelumnya juga kan. Klausa adalah susunan kata yang terdiri dari subjek verb. Nah, kemudian di sini menarik. What-nya itu sebagai subjek, ini berarti materi tentang non clause connectors as subject juga ya. Silakan dibaca-baca di skill sebelumnya ya. Di skill sebelumnya itu udah ada keterangan jelas tentang non clause connectors garis miring subjects, itu ada ya. Nah, di sini kita melihat coba skill berapa ya, saya agak lupa. Di skill
Nah, skill 10 ini. Oke, silakan dibaca ya. Use non-clause connector subject correctly. Kenapa saya menulis semua skill di TOEFL structure dan written expression sampai 60 di sini, bahkan nanti listening ya. Karena saya pengen membuat ya semacam, nanti link YouTube-nya ditaruh sini, nanti dibikin ebook, nanti di-share ke teman-teman itu ya. Jadi teman-teman belajarnya urut, enak, video, pembahasan materi dan pembahasan soal. Saya harapannya seperti itu, makanya mohon doanya semoga bisa selesai dengan baik dan memuaskan gitu ya. Be sure the sentence, the subject and verb, materinya ini misal, kemudian soal-soalnya ini dibahas semua seperti itu kan. Keren ya bisa berbagi seperti itu menurut saya itu. Oke, kita ke selanjutnya ini ya, tinggal sedikit lagi di video ini selesai. A comparison showing how two things are same ya, might contain s titik-titik s, kemudian expression such the same as or similar to ini ya, as big as ya, sama besarnya, the same as, similar to ya. Yang diperbandingkan juga dua hal yang harus dalam susunan yang paralel ya. Misalnya di sini their car, small house ya. Kemudian renting those apartment, leasing them, dan seperti itu. The work that I did, the work that you did. Jadi kalau frase ya frase, kalau klausa dengan klausa. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ya, parallel structure with comparison, ada more than, ada other than, less than, as same. Titik s, the same, titik s, similar to, ini juga harus hafal. Kadang diacak di bentuk ininya ya, bukan di same structure-nya. Jadi kadang yang mengecoh itu malah di sini ya, bukan di sini. Kalau di sini harus paham ya. Kalau tadi ada adjektif, noun dengan noun, verb dengan verb juga harus dilihat. Verb 1 itu kan, verb s, verb 3, verb ing itu ya. Frase dengan frase, klausa dengan klausa. Jadi semacam itu kurang lebih di paralel ini di skill 24, 25, 26 ya. Semoga bisa dipahami. Kerjakan exercise-nya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, videonya cukup sekian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.